Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Selasa 19 Juli 2022. Video hari ini video yang ke-199 dan di video kali ini bacaan kita terambil dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 dengan tema mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidup sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa jatuh ke dalam dosa tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Memang ada beberapa orang senang sekali mengangkat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang, memamer kesalahan orang lain, yang ternyata itu salah satu cara untuk menutupi kelemahan dan dosanya yang dipikirnya tidak diketahui oleh orang lain, apalagi Allah. Jadi kita tidak bisa menutupi kesalahan kita, dosa kita dengan mengungkap kesalahan-kesalahan orang lain. Bagi orang yang mengenal Allah, dia akan mengakuinya di hadapan Allah dan ia percaya Allah itu mengampuni dosa dan menyucikan dari pelanggaran dari orang-orang yang mengakui dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Seperti apa karakteristik kita orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama itu orang yang mengenal Allah itu melakukan perintah Allah, perintah Kristus. Artinya seluruh hidupnya itu ia melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Hidupnya mencerminkan kebenaran Kristus. Yang kedua, orang yang mengenal Allah itu hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus yaitu hidup setia, melayani Bapa, melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, bahkan anak yatim dan janda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal Kristus? Renungkanlah hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati. Sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Semoga kita yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus terus mewujud nyatakan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk mempraktekkan hidup kami sebagai orang-orang yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, yang akan terus menyatakan cinta kasih kepada sesama kami karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, kehidupan, kesehatan, dan umur yang panjang serta sukacita menjalani hari hidup ini. Tuhan tolong agar kami yang mengenal Allah terus menyatakan belas kasih kepada mereka yang bergumul karena masa tua, keterbatasan fisik, sakit,
baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ada beberapa yang dirawat di rumah sakit, seperti di rumah sakit Pelamonia ada Ibu Franz Hamid Markus, ada Bapak Antonius Tanduk Langi. Di rumah sakit Hermina ada cucu dari Bapak Yakob Perangan, ada juga Reski anak dari Bapak Daniel Gelaran. Di rumah sakit PCC ada Oma Pak Tanduk. Tuhan, di rumah di sektor 7 ada Ibu Bernadette, ibu dari Alfrida di sektor 7 yang lanjut usia dan kondisi fisiknya lemah, mertua dari Bapak Elifas Eko. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan agar semua yang bergumul karena orang-orang di sekitar mereka lemah dan sakit, Tuhan tolong, bahkan Engkau memungkinkan mereka untuk kuat dan kembali sembuh. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha dan rencana-rencana yang berkenan kepada Tuhan. Engkau Tuhan menolong jemaat dalam kegiatan-kegiatan jemaat, ibadah-ibadah yang dilakukan. Biarlah di mana 2-3 orang beribadah bersekutu menyebut nama Tuhan, Engkau hadir dan memberkati. Engkau melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga kami selalu aman dalam beraktivitas, karena Tuhanlah yang melindungi kami semua. Mohon berkat bagi seluruh warga jemaat Telobatua, berkat rohani, berkat jasmani, terlebih sukacita surgawi dalam menghadapi hidup ini yang selalu ada tantangan, ada masalah, dan semua itu akan membuat kami semakin teguh, semakin dewasa, semakin bijaksana. Karena itu mohon kekuatan dalam menghadapi semua tantangan rintangan hidup ini. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat jemaat yang terus mengikuti renungan dan doa, memberi like, juga komentar, juga yang sudah subscribe video ini, YouTube ini, dan terus mendoakan sehingga video ini atau saya dapat terus membuat renungan dalam bentuk video untuk menjadi berkat bagi mereka yang terus mengikuti dan berdoa bersama. Tuhan Yesus sayang kita semua.